Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsus sadisa asyara. Utawi iki iku hadis kang nomor 16 17 lindur ya. Gak apa-apa ya dibaleni ra apa-apa sithik ae. Ya lanjut. Ya. Al hadisus sabi'a asyara. Utawi iki iku hadis kang kaping 17. Ai hadzal haditsus sabi'a asyara. Utawi iki iku hadis kang nomor 17. An Abi Ya'la Shaddad bin Aus, diriwayatake saking sahabat Abu Ya'la, diriwayatake saking sahabat Abu Ya'la. Shaddad bin Aus rupane Shaddad bin Aus. Radhiya muga-muga paring ridho Allahu sapa Allah anhu maring Abu Ya'la. Ar-Rasulillahi saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kala ngendika sapa Rasulullah, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Al hadis. Innallaha setuhune Allah, innallaha setuhune Allah kataba iku wis netepake sapa Allah. Kataba iku wis netepake sapa Allah al ihsana ing gawe bagus. Innallaha setuhune Allah kataba iku wis netepaken sapa Allah al ihsana ing gawe bagus. Ala kulli syai'in ing atase saben-saben suwiji. Ala kulli syai'in ing atase saben-saben suwiji. Fa idza qataltum mongko nalikane mateni sira kabeh. Fa idza qataltum mongko nalikane mateni sira kabeh fa ahsinu mongko gawe bagus sira kabeh. Fa ahsinu mongko gawe bagus sira kabeh al kitlata ing olehe mateni. Fa ahsinu mongko gawe bagus sira kabeh al kitlata ing olehe mateni. Wa idza dzabhtum lan nalikane nyembelih sira kabeh, lan nalikane nyembelih sira kabeh. Fa ahsinu mongko gawe bagus sira kabeh. Fa ahsinu mongko gawe bagus sira kabeh adzibhata ing olehe nyembeli. Adzibhata ing olehe nyembeli. Fa ahsinu mongko gawe bagus sira kabeh adzibhata ing olehe nyembeli. Wal yuhidda lan becik nglandhepake sapa ahadukum salah siji sira kabeh. Wal yuhidda lan becik nglandhepake sira kabeh wal yuhidda lan becik nglandhepake sapa ahadukum
salah siji ira kabeh. Sudah? Wal yuhidda lan becik nglandhepake sapa ahadukum salah siji sira kabeh sufrotahu atau safrotahu ing gamane ahadikum. Gaman apa gaman? Hah? Aji-aji. Apa aji-aji? Jimat. Duwe siji kudu di rumah tuh jimat. Wal yurih lan becik apa? Ngistirahatno. Wal yurih lan becik ngistirahatno. Sapa ahadukum. Wal yurih lan becik ngistirahatno. Wal yurih lan becik ngistirahatno sapa ahadukum dzabihatahu ing kewan sembelihane ahadikum. Dzabihatahu ing kewan sembelihane ahadikum. Wal yurih lan becik ngistirahatno sapa ahadukum dzabihatahu ing kewan sembelihane ahadikum. Rawa wus cerita hu ing hadis Muslimun sapa Imam Muslim. Sudah semua sudah? Ada yang ketinggalan enggak? Dzabihatahu. Wa idza dabahtum lan nalikane nyembelih sira kabeh. Wa idza dabahtum lan nalikane nyembelih sira kabeh apa? Lan nalikane mateni sira kabeh. Sudah? Ada yang ketinggalan? Tak enteni nang perapatan. Salah siji ira kabeh. Ada yang ketinggalan? Ahadukum sapa salah siji ira kabeh. Bon. Hah? Safratahu ing gamane ahadikum. Safratahu ing gamane ahadikum. Dah ya? Hadis yang ke-17 diriwayatkan dari Abu Ya'la Shaddad bin Aus. Ini ada an Abi Ya'la. Abi itu termasuk isim apa? Abi, abun, akhun, hamun, fudu. Apa isim apa? Al asma khamsah. Maka dibaca an Abi. Ya, kalau rawa Abu, ya, ruwiya an Abi. Karena majrur, tanda majrurnya dengan ya Abi. Abu Ya'la ini sahabat Nabi. Alam kunyahnya Abu Ya'la. Nama panggilannya itu Abu Ya'la. Nama aslinya Shaddad ibnu Aus. Dia meriwayatkan hadis dari Rasulullah. Dia mendengar Rasulullah berkata, Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in. Sesungguhnya Allah itu telah mentakdirkan segala sesuatu itu dengan penciptaan yang baik. Semua itu diciptakan oleh Allah dengan ihsan, dengan baik. Ya, menciptakan apa saja, manusia, menciptakan alam, menciptakan hewan-hewan, menciptakan ya benda-benda mati. Walaupun tampak mata itu tidak indah, ya, tapi itu tersembunyi keindahannya. Misalnya ahli seni ya, melihat dangkel jati apa? Dangkel apa? Bonggol jati itu. Iku nek nggak ngerti, ya, sampai nek gak ahli seni gak ngerti, yo dipeceli tinggo kayu bakar. Tapi kalau ahli seni itu bisa melihat dangkel itu, dilihat oh di situ ada gambar macan, ada gambar kucing, dibuat patung gambar kucing. Ya.
Jadi walaupun dangkel wis kobong wis weli itu loh, itu bisa menjadi karya seni yang bernilai tinggi. Karena Allah menciptakan semua itu dengan ihsan. Lah kita yang merusak itu loh ya, yang merusak itu kita. Pohon ditebangi, dibuat apa saja, akhirnya banjir datang. Nah, itu kesalahan kita. Padahal semua itu sudah diciptakan dengan baik oleh Allah. Itu baru satu contoh. Sungai-sungai itu harusnya bersih, ya, harusnya bersih. Kalau bersih itu airnya, kalau dulu zaman saya kecil minum air sawah itu berani. Air di sawah itu loh, ya pakai dami, tahu dami ya? Dami itu dipotong kan kayak sedotan tuh. Nah, disedot, bening airnya, nggak apa-apa. Kalau sekarang nggak berani, karena sudah dirusak oleh manusia dengan zat-zat kimia. Sungai-sungai dulu itu ya bersih. Air sumur itu minumnya pakai gayung siwur namanya itu, langsung minum. Siwur tuh ciduk dari tempurung kelapa. Tuh tempurung kelapa. Tempurung kelapa, tahu ya? Gak ngerti kelopo. Cilikmu gak enek kelopo. Nah itu ciduk itu pakai itu, langsung diminum gitu, airnya mentah, nggak apa-apa. Saya mondok itu kalau ini nggak masak sendiri, nggak. Masak sendiri itu pakai ketel namanya kendil. Itu kan kalau sudah diambil nasinya, itu tinggal intipnya itu. Nah, dikasih airnya air jeding. Air keran itu loh. Ya, air dikasih air dimakan, nggak apa-apa loh. Perutnya juga nggak sakit. Kan saya ini juga nggak apa-apa. Enak ya. Kalau sekarang nggak berani. Karena sungai-sungai, sumber-sumber mata air kita sudah tercemar oleh perilaku manusia, perilaku kita. Sungai-sungai itu kotor semua, ya bau. Lah kalau bau, ya wis penyakit tok isine kan, ya. Nah, itu. Padahal Allah menciptakan semua itu bil ihsan, dengan baik semua hal. Maka di sini dicontohkan oleh Nabi, fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau kamu semua itu berperang, ya, membunuh musuhmu, maka tidak boleh membunuh dengan semena-mena. Ya, membunuh musuhnya wis kalah, orang kafir kalah. Itu dipotong telinganya misalnya, atau dipakakno macan, zaman dulu ya, ini zaman dulu. Kalau berperang, nah sekarang nggak ada perang, ada di Timur Tengah, di Palestina. Itu nggak boleh ya mengebomi orang-orang sipil, itu nggak boleh. Yang berperang itu kan tentara. Zaman Nabi pun yang berperang itu tentara, para prajurit. Kalau ada orang yang beribadah di gereja, di sinagog, apalagi di kuil, di candi, itu nggak boleh diganggu sama tentara muslim, nggak boleh. Loh gitu loh ya, maksudnya itu. Qataltum fa ahsinul qitlah. Ya yang berperang saja yang dibunuh. Kalau dalam kisah Mahabharata itu malah kesatria musuhnya kesatria, panglima musuhnya panglima, tentara musuhnya tentara. Nggak boleh membunuh musuhnya dari belakang, tuh nggak boleh. Aturan perang begitu. Nah, kalau sekarang dilimpe, hah? Apa? Los dol. Nah, itu nggak boleh aturan perang. Aturan perang bom-boman, angger-angger rakyat sipil jadi korban, itu nggak boleh. Ya nggak boleh. Lah ya itu nggak boleh melanggar aturan PBB itu. Seharusnya PBB menegur Israel. Hah? Selamat.
Apa itu? Ya engko tak sangoni slamet ya. Sai. Ya. Ya itu kalaupun berperang itu membunuhnya juga harus dengan baik. Apalagi tidak perang, tidak boleh membunuh malah. Ya kan tidak boleh wong tidak masa perang, tidak ada musuh kok membunuh. Itu berdosa. Ya. Ya itu apa persoalan seperti itu kompleks ya, nggak bisa dinilai dengan satu ukuran saja. Ya biar saja mereka. Saiki wis bar ya kan. Nah, sekarang sudah selesai. Wa idza dzabhtum fa ahsinudz dzibhah. Kalau menyembelih hewan itu harus dengan baik ya, dengan baik. Misalnya wal yuhidda ahadukum sufrotahu. Gamane apa itu gaman pisaunya itu diungkal, diasah, digerindo, ben landep. Jadi mak ces gitu. Ya, kalau sekarang pakai laser. Set, itu langsung pedot. Ya, hewan sembelihannya juga diistirahatkan, dikasih makan dulu, kasih minum, jangan disiksa, jangan, paling gue mati ya disiksa, dibondo, itu nggak boleh. Itu kita harus membuat lebih baik. Jadi diperlakukan dengan baik. Pisaunya menyembelih hewan, menyembelih pitik, yojo nganggo graji, digergaji itu ya nggak boleh. Harus pisau yang tajam, yang lurus, ya, yang lurus itu. Jangan yang pakai graji. Gitu ya, paham ya? Nah, lanjut. Ya. Al-haditsu tsamina asyara. Utawi iki iku hadis kang nomor 18. 18. Oh ya, 18. Apa bahasa Inggrisnya apa? 18. 20 apa 20? 20. Oh, 19. Inter. An Abi Dzarrin, diriwayatake saking sahabat Abu Dzar. Jundub bin Junadah, rupane Jundub bin Junadah. An Abi Dzarrin, diriwayatake saking sahabat Abu Dzar. Jundub bin Junadah, rupane Jundub bin Junadah. Wa Abi Abdurrahman, lan saking Abu Abdurrahman. Wa Abi Abdurrahman, lan saking Abu Abdurrahman Muadz bin Jabal, rupane Muadz bin Jabal. Radhiya, muga-muga paring ridho sapa Allahu Allah anhuma maring Abu Dzar lan Abu Abdurrahman. Ya, lanjut. Anhuma maring Abu Dzar lan Abu Abdurrahman. Ar-Rasulillahi, saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, ngendika sapa Rasulullah, ittaqillaha haitsuma kunta wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Al-hadits. Kalau saya bicara al-hadits itu maksudnya kalian meneruskan sendiri hadisnya.
Atau kalau saya salah membaca hadis, kalian membenarkan. Itu maksudnya al-hadis gitu ya. Ya ada orang berkata atau al-ayah misalnya, membaca surat Al-Qur'an al-ayah. Itu kalau kalian dengar saya membaca salah, kalian membenarkan. Kalau membaca tidak sempurna, disempurnakan. Nah, itu maksudnya begitu. Ittaqillaha wedya sira atau takwa sira lah takwa. Takwa sira Allah ing Allah. Ittaqi takwa sira Allah ing Allah. Haitsuma ing dalem endi panggonan. Haitsuma ing dalem endi panggonan. Kunta ana sapa sira. Haitsuma ing dalem endi panggonan kunta ana sapa sira. Wa atbi lan ngetutno sira. Lan ngetutno sira, ngetut uga ngentut, ngetut. Enggak pakai n. Wa atbi lan ngetutno sira as-sayyi'ata ing ala semutnya banyak. Jangan diganggu nanti nyebar. Wa atbi lan ngetutno sira as-sayyi'ata ing ala al-hasanata ing bagus. Al-hasanata ing bagus. Tamhu mongko mbusek. Tamhu mongko mbusek apa al-hasanah ha ing as-sayyi'ah. Tamhu mongko mbusek apa al-hasanah ha ing as-sayyi'ah. Wa khaliq lan apa mergaulana. Wa khaliq lan mergaulana sira. Wa khaliq lan mergaulana sira annasa ing menungso. Annasa ing menungso bi khuluqin kelawan budi pekerti. Bi khuluqin kelawan budi pekerti. Hasanin kang apa hasan? Kang bagus. Wa khaliq lan mergaulana sira annasa ing menungso bi khuluqin kelawan budi pekerti hasanin kang bagus. Rawawus ngriwayatake hu ing hadis At-Tirmidzi sapa Imam At-Tirmidzi. Tirmidzi, Turmudi, Tarmidzi, silakan ya. Atau Tarmuji, ada Tarmuji, Tarmidzi. Wa qala lan ngendika sapa At-Tirmidzi haditsun hasanun. Ai hada utawi iki hadisun iku hadis hasanun kang bagus. Wa fi ba'dhin nusakhi lan iku ing dalem sebagiane pira-pira naskah. Naskah itu bahasa Arab ya. Naskhatun jamaknya nusakh. Banyak naskah. Wa fi ba'din nusakhilan iku ing dalem sebagiane pira-pira naskah hasanun sahihun. Ai hadza utawi iki hasanun iku hadis kang bagus, sahihun kang sahih. Sudah semua? Dereng. Apa yang kurang, Pak?
Hadisun iku hadis hasanun kang bagus. Ada semua jadi mikir. Mbok demek dhewe nyebar deh. Ya udah semua ya. Hadis yang ke-18 diriwayatkan dari Abu Dzar Al-Ghifari. Pernah dengar nama itu ya? Sebelumnya pernah dengar? Sebelumnya Abu Dzar Al-Ghifari itu namanya Jundub bin Junadah. Dan diriwayatkan juga Abu Abdurrahman namanya Mu'ad bin Jabal ya, radhiyallahu anhuma. Mereka berdua meriwayatkan hadis dari Rasulullah. Rasulullah berkata, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kalian semua dimanapun kalian berada. Berada dimanapun, di boarding, di sekolah, di rumah, di pasar, ya dimanapun itu kita harus bertakwa kepada Allah. Gimana caranya takwa? Ya kalau di pasar jualan ya yang jujur. Kalau di boarding belajar ya belajar yang benar. Ya. Kalau membeli sesuatu ya yang halal, yang bermanfaat, apalagi yang bagus. Salate yo sing bener. Poso yo aja ngapusi. Munine poso jebule muka. Poso setengah hari. Nah, itu ittaqillah haitsuma kunta. Di situ ada orang banyak ataupun tidak ada orang banyak, itu kita bertakwa kepada Allah. Salat yo nek jamaah dadi imam suwi. Tapi nek salat dhewe cepete kaya balapan. Nah, itu tidak konsisten berarti kan? Ya, tidak konsisten. Neng pondok sregep bareng neng omah ora sregep. Wis kacau ya. Kacau. Diple jamaah kono le wis tau Pak jare. Dadi ngono. Lah Pak ya ora jamaah, aku ya wis tau lah padha wae pakane. Ya enggak boleh. Dimanapun ya, dimanapun ittaqillaha haitsuma kunta. Wa'ad bi isayyi'atal hasanah tamkuha. Kalau kita berbuat kesalahan, berbuat dosa, maka ikutkanlah berbuatlah baik setelah berbuat keburukan. Nah, misalnya setelah berbuat dosa ya astagfirullah, minta ampun, atau berbuat salah ya dikafaroti dengan sedekah misalnya. Berbuat salah dengan orang lain ya bagusi itu orang lain itu. Kita misalnya pernah bersalah, berdosa, ya taubatnya apa? Taubatnya ya sebaliknya dari dosa itu. Misalnya minum minuman keras, ya. Ono sing tahu minum keras? Ada ya. Itu ya taubatnya ya tidak astagfirullah. Taubatnya ya berhenti dari minuman keras itu. Ya. Balapan, ya, sering balapan liar. Ya, berhentilah. Dulu itu sahabat Umar itu sebelum bertaubat itu adalah orang kafir Quraisy yang paling ditakuti oleh umat Islam. Kalau ada orang yang mengaku Islam, juotosi karo Umar. Itu minimal pateni, bunuh kalau Umar.
Dulure dhewe sapa dulure? Adine Umar siapa? Namanya siapa? Yang mengislamkan Umar itu loh. Nah, itu mau dibunuh waktu masuk Islam. Tapi setelah dia masuk Islam, kebalikannya dia ditakuti oleh orang kafir. Itu namanya wa'at bi isayyi'ah al hasanah. Maka bisa menghapus perbuatan buruk. Ada lagi sahabat Khalid bin Walid, itu tentara perang Quraisy, kafir Quraisy. Dia tuh nggak pernah kalah kalau perang. Khalid bin Walid itu perang melawan Nabi di perang Uhud itu menang. Khalid bin Walid itu ya. Dia taubat. Setelah tobatnya apa? Saya harus mengalahkan musuh-musuh Islam. Tidak pernah kalah perangnya itu. Dimanapun Khalid memimpin atau tidak memimpin jadi prajurit biasa, itu prajurit Islam tidak pernah kalah. Sebagaimana dia ketika menjadi pemimpin atau panglima perang kafir Quraisy juga tidak pernah kalah. Maka dia digelari dengan apa gelarnya Khalid bin Walid? Saifullah, ya, Saifullah. Pedangnya Allah. Ya, tidak pernah kalah itu. Ada lagi namanya budak. Siapa budak? Orang Ethiopia itu budak. Dia dijanjikan tuannya, kalau kamu bisa membunuh Hamzah, paman Nabi, kamu saya merdekakan. Oh ya, itu pada perang Uhud. Ini budak ini mampu membunuh Hamzah bin Abi Thalib, paman Nabi. Setelah masuk Islam, apa taubatnya? Dia ingin membunuh orang yang paling dibenci oleh Nabi. Ini ketika dia kafir, dia membunuh orang yang paling disayang oleh Nabi, paling dicintai Nabi, yaitu Hamzah. Hamzah itu tadi. Maka taubatnya setelah masuk Islam, dia ingin membunuh orang yang paling dibenci oleh Nabi. Nah, ketika Nabi masih hidup belum terwujud. Setelah Nabi meninggal, Khalifah Abu Bakar itu ada namanya Musailamah al-Kadzdzab. Nah, itu yang bunuh itu budak itu tadi. Nah, itu Musailamah itu adalah orang yang paling dibenci oleh Nabi. Karena apa? Karena dia murtad dari Islam. Tidak hanya murtad, tapi memimpin orang-orang murtad untuk memusuhi Islam. Jadi bertobat itu sebaliknya. Tidak hanya istighfar 1000 kali, istighfar 10.000 kali. Apa? Musailamah al-Kadzdzab. Nah, itu ya. Kalau hanya astagfirullah. Ya kalau tidak merubah perbuatannya, ya tidak taubatan nasuha. Nah, itu contohnya salafun saleh kalau bertobat seperti itu. Kalau bodoh, ya bodoh. Tahu bodoh apa? Bodoh. Tobatnya bodoh. Tobatnya apa? Belajar, ya belajar yang sungguh-sungguh. Keset. Taubatnya ya rajin. Ya, seperti itu ya, sebaliknya. Apalagi wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Pergaulilah manusia dengan pergaulan yang baik. Nah, kalau memanggil gurunya ya pakai jangan namanya tok, atau seniornya ya jangan namanya tok, pakai mas, pakai pakai pak, pakai embel-embel, nyeluk pakane dan jenengi tok. Ya, itu enggak boleh. Lah terok mae kok, Pak. Jadi ibune nyeluk pakane ku jenenge tok, anake melu nyeluk jenenge tok. Ana sing bapake ngono. Enggak ada ya. Nah, itu banyak di Blora itu. Ya, di Blora itu banyak yang menyebut suaminya itu namanya. Suaminya menyebut istrinya juga
namanya. Lah anaknya ikut bapaknya nyebut ibuke ya jenenge tok. Ki anake sapa le? Anake Patmi. Padahal Patmi ku mboke. Patmi ku sapa? Ya Patmi. Ora roh nek iku ibuke, gak iso nyebut ibu. Gak roh mboke itu gak bisa. Nah, itu ya. Itu wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dengan budi pekerti yang baik. Kalau lewat di depan orang yang dihormati ya bungkukkan ya bungkukkan badannya. Tuh nuwun sewu misalnya. Atau amit-amit atau permisi. Nah, itu ya. Itu apa namanya? Ajaran Islam seperti itu. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan wa fi ba'din nusa hasanun shahihun wallahu a'lamu bis shawab. Ada pertanyaan enggak? Ya udah selesai.